Kenalkan, nama saya Veronica Wayo dan di sini saya akan menjelaskan sebuah program C++ sederhana menggunakan Visual Studio Code, yaitu kalkulator sederhana. Jadi langsung saja, di sini saya sudah menginput program yang akan digunakan untuk menjalankan perintah yang telah kita buat. Kita buka program ini dengan fungsi include IOString. Kemudian di baris baru kita input using namespace std, supaya bisa menggunakan semua fitur yang ada dalam C++ standard library, misalnya cout, sin, string, pair, dan lain sebagainya. Dan ditutup oleh semikolon untuk menutup pernyataan atau statement. Di baris selanjutnya adalah integer atau tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Kemudian fungsi main, dan fungsi main ini akan disertakan return 0, namun akan saya jelaskan di nanti. Dan buka kurawal untuk membuka statement. Setelah itu, input tipe data integer yang terdiri dari operan 1 atau bilangan 1 dan operan 2 atau bilangan 2. Sehingga ketika di run, operan 1 dan operan 2 ini akan berhasil jika input yang dia masukkan berbentuk bilangan bulat, karena tipe data yang digunakan adalah tipe data integer. Selanjutnya kita masukkan fungsi tipe data karakter, yang mana ketentuannya tiap variabel harus terdiri dari 1 digit bilangan atau karakter. Dan di sini variabel yang digunakan adalah operator, dan isi dari variabel ini merupakan simbol yang akan digunakan untuk mengoperasikan kedua bilangan atau operan. Dan di sini ada operator plus untuk menjumlahkan bilangan, operator minus untuk mengurangi bilangan, operator kali untuk mengalikan bilangan, dan operator bagi untuk membagi bilangan. Kemudian kita membuat input text yang akan muncul pertama kali, yaitu yang pertama adalah cout. Cout yang berfungsi untuk menampilkan output atau teks ke dalam layar. Kemudian kurung siku 2 kali. Dan kita masukkan teks yang akan kita tampilkan di layar, yaitu masukkan operan 1. Dan perlu diketahui, untuk di awal dan akhir teks, perlu diapit dengan tanda petik 2. Kemudian akhiri dengan semikolon. Kemudian ada sin atau singkatan dari console in yang fungsinya untuk menerima data atau input dari user, dan data ini nanti dapat disimpan ke dalam variabel. Untuk sin, kita menggunakan kurung siku kanan 2 kali, kemudian diikuti nama variabel, dan saat ini saya akan menggunakan variabel operan 1 karena yang akan digunakan akan dimasukkan ke dalam nanti adalah operan 1. Kemudian kita masukkan endline untuk membuat baris baru. Lalu input text yang kedua adalah masukkan operator yang diinginkan, dan akan ditampilkan beberapa operator yang akan digunakan, yaitu plus, minus, kali, dan bagi. Dan variabel yang digunakan adalah variabel dari tipe data karakter, yaitu operator. Kemudian kita buat baris baru lagi. Dan yang ketiga, kita input teks, yaitu masukkan operan 2, dan variabel yang digunakan adalah operan 2, sehingga kita akan memasukkan bilangan kedua. Kemudian kita buat baris baru lagi. Selanjutnya kita akan melakukan operasi terhadap input yang sudah dibuat tadi, dan untuk membuatnya kita menggunakan kondisi switch case, di mana kita akan membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jadi kita input perintah switch di sini dengan variabel operator. Kemudian beberapa perintah case nantinya akan diikuti dengan sebuah nilai. Jadi kita menjabarkan satu persatu isi dari variabel sehingga dapat berjalan dengan yang kita inginkan.
Karena variabel yang digunakan adalah operator, maka sesuai dengan jumlah isi variabel yaitu 4, ada plus, minus, kali, dan bagi. Case yang harus di-input juga berjumlah 4. Ada case plus, case minus, case kali, dan case bagi. Jadi case yang pertama ya, kita mengambil contoh case yang pertama, menggunakan karakter plus. Kemudian input teks, hasil adalah, dan masukkan operasi penjumlahan kedua operan menggunakan karakter yang menjadi case ini, itu karakter plus. Kemudian kita buat headline untuk membuat garis baru dan perintah break. Jadi artinya ketika kita sudah mendapat nilai, maka perulangan atau operasi akan langsung berhenti. Dan untuk kedua perintah ini juga berlaku untuk case lainnya, yaitu case minus, case kali, dan case bagi. Dan khusus untuk operasi atau case pembagian, ada kondisi di mana jika bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Atau juga bisa kita tuliskan jika bilangan atau operan 2 sama dengan 0, maka hasil yang didapat adalah tidak terdefinisi. Jadi kita tuliskan kodenya menggunakan perintah if else. Kemudian juga jangan lupa untuk break supaya nilai atau perulangan atau operasi akan langsung berhenti. Dan juga tutup kurawal untuk menutup statement switch case ini. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di awal, jadi dari fungsi main ini akan disertakan return 0 atau return 0 di akhir program, sehingga artinya fungsi main akan kembali bernilai 0 setelah program di run atau eksekusi. Dan terakhir kita menggunakan block statement atau tutup kurawal untuk menggabungkan beberapa statement yang sudah kita input di dalam fungsi integer main. Itu dimulai dari integer ya, fungsi tipe data ini sampai sampai operasi terhadap input ini. Dan program sudah selesai kita buat. Kemudian kita akan eksekusi atau kita akan run langsung untuk membuktikan apakah program yang sudah dibuat ini sudah dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan. Jadi saya akan run, akan tunggu, dan sudah muncul ya input teks yang pertama, yaitu output, maksud saya output teks yang pertama yaitu masukkan operan 1 atau bilangan 1. Di sini saya akan memasukkan bilangan 3, kemudian kita tekan enter. Output teks yang kedua yang muncul adalah masukkan operator yang diinginkan, bisa menggunakan plus, minus, kali, atau bagi. Di sini saya akan menggunakan plus untuk menjumlahkan kedua bilangan, dan masukkan operan atau bilangan kedua untuk melanjutkan operasi yang akan dihitung. Dan sini saya akan mengisi dengan 2, dan hasil yang didapat adalah 5 sesuai dengan perhitungan pada umumnya, yaitu 3 ditambah 2 menghasilkan bilangan 5. Kemudian kita ulangi lagi. Kali ini saya akan menggunakan operasi hitung pengurangan atau perselisihan. Di sini saya akan memasukkan angka yang cukup besar. Kita enter. Kita masukkan operator minus dan masukkan bilangan 2.
Dan hasil yang didapat dari perhitungan operan 1 dan operan 2 adalah 342. Dan teman-teman bisa menghitungnya kembali menggunakan manual ataupun kalkulator yang ada di handphone atau laptop teman-teman. Kemudian selanjutnya, saya akan membuktikan operasi perkalian. Di sini saya akan mengalikan 45 dikali dengan 2. Dan hasil yang didapat adalah 90. Selanjutnya, saya akan membuktikan proses operasi pembagian. Jadi saya masukkan operan pertama yaitu 36 dan saya akan membaginya dengan 4. Dan hasil yang didapat adalah 9. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada 2 case atau 2 kondisi di mana jika bilangan kedua atau operan kedua sama dengan 0, maka hasil yang didapat adalah tidak terdefinisi. Nah, di sini saya akan membuktikannya jika bilangan misal 100 dibagi dengan 0. Nah, maka hasil yang didapat adalah tidak terdefinisi karena memang pada umumnya semua bilangan jika dibagi dengan 0 maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Jadi ya bisa disimpulkan program kalkulator sederhana ini ternyata berjalan dengan baik dan mampu melakukan operasi pengurangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kedua operan atau bilangan. Di program ini benar dan tidak terdapat error atau kesalahan baik pada fungsi, perintah, dan statement lainnya. Dan sebagai penutup, inilah penjelasan saya mengenai pembuatan program kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Semoga membantu. Terima kasih.